Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami panjenengan sehat, tambah sehat wal afiat, lan berikatu taufik Allah Subhanahu wa taala tetap menetapi iman Islam kita ngantos akhir hayat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita semuanya menyadari bahwa orang yang tidak punya, yang nggak pernah salah adalah orang yang tidak pernah introspeksi diri. Yang paling banyak salah adalah orang yang paling sering introspeksi diri. Orang yang ibadahnya paling bagus adalah orang yang tidak pernah ngaji fikih. Yang paling banyak salah yang paling sering ngaji fikih. Ternyata salah terus ibadahnya kok salah terus kurang terus. Bapak Ibu hormati, kita akan melanjutkan pada malam hari ini bab yang ketiga. Yang pertama dulu bab ikhlas, kemudian yang kedua bab sakaratul maut, kematian. Ini bab yang ketiga adalah tentang hidupnya di alam kubur. Bagaimana hidup di alam kubur itu akan mengalami nikmat kubur atau mendapat siksa kubur, kita tidak tahu. Tidak tahu karena kita belum pernah mengalaminya. Ya, pernah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama dulu bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, hidup di akhirat itu lebih baik daripada hidup di dunia ini. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Di dunia ini lebih baik daripada di akhirat nanti bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan hidup di akhirat itu lebih bagus juga lebih kekal. Kalau di dunia kan fana, akan ada batasnya. Di akhirat nggak ada batasnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan dunia walal akhiratu khairun wa abqa. Dunia itu apa? Hidup di akhirat jauh lebih bagus dan kekal. Kalau di sana nggak ada batasan, di dunia ada batasan dengan kematian. Dunia pasti kita tinggalkan, akhirat itulah yang menanti kedatangan kita. Yang jelas kematian itu pasti, akhirat itu menanti. Setiap ganti hari, ganti bulan, kita makin dekat dengan alam kubur, makin dekat dengan alam barzah, makin habis kontrak kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang tidak disadari bagaimana perjalanan rohani kita setelah mati nanti. Ya, kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kehidupan kita di alam kubur kelak. Kita juga tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salis adzabil qabri wa syiddatihi. Haddatsana Khalil Ibnu Ahmad, haddatsana Ibnu Mu'ad, haddatsana Husainul Marwazi, haddatsana Abu Muawiyah ad-Dariru anil A'mashi anil Minhali bin Amrin wa anil Bara'i ibni Azibin qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansori fantahina ilal qabri walam yulhad ba'du fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu fakanna ala ru'usina tayyir wa fi yadihi udun yang kutu bihil ard, yakni yahfuru bihil ardo. Dalam kitab ini Al-Faqih meriwayatkan dengan sanad yang tadi bertirik-tirik panjang sekali sanadnya dari Barok Azib, katanya kami bersama Rasulullah SAW mengiring jenazah
kaum Ansor, sahabat Ansor. Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansori. Kami keluar bersama Rasulullah dalam mengantarkan jenazah sahabat Ansor. Setelah sampai di kubur, fantahina ilal qabri walam yulhad ba'du fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Setelah sampai kubur, beliau Rasulullah duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau, di dekat beliau. Diam. Sepertinya ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Kami tunduk, diam, tenang. Kemudian Rasulullah mengangkat kepala seraya bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Marrataini aw salasan. Kalimat itu diulang oleh Rasulullah 2-3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian pada Allah dari siksa kubur. Sabdanya pula, Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwasanya orang mukmin ketika akan meninggal didatangi malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Nazalat ilaihi malaikatun bidun wujuhuhum kasyamsi. Orang yang beriman, yang bertakwa saat akan meninggal didatangi malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Wa ma'ahum kafanun minal jannah. Mereka duduk di depan sambil memegang kafan surga. Jadi malaikat itu yang datang berwajah putih seperti matahari itu duduk di depannya, di hadapannya, sambil memegang kain kafan dari surga. Tidak lama kemudian datang pula malaikat maut. Malaikat maut yaitu Israel yang duduk di sebelahnya. Kemudian menyeru padanya, ini untuk jenazah yang mukmin yang bertakwa. Kata malaikat maut, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Hai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju wa tasilu kama tasilul qatratu minas siqai fayakhudunaha falyad'unaha fi yadin tarfata'ain hatta yakhuduha fi dzalikal kafain wal hanutbi wal fayakhruju minha ka'at yabi nafhatin miskin wujidat ala wajhil ard. Rasulullah melanjutkan sabdanya, kata Rasulullah, roh itu mengalir keluar seperti tetesan air. Ia diterima dan dimasukkan kafan putih dari surga tadi yang dibawa oleh malaikat rahmat, bukan malaikat maut, malaikat rahmat. Kemudian dibawa keluar, baunya harum baunya, ka'at yabi nafhati miskin, ya, seperti minyak misik atau minyak kasturi atau parfum yang paling wangi. Selanjutnya roh yang sudah ditangkap oleh kafan surga, oleh malaikat dengan kafan surga itu keluar, langsung dimasukkan kafan, dibawa naik untuk dihadapkan pada Allah, bawa naik ke atas. Dalam setiap melewati perkumpulan para malaikat, mereka bertanya, ketika harus bawa naik melewati kumpulan-kumpulan malaikat, malaikat itu bertanya, roh siapa yang harum ini? Roh siapa yang ini? Fayaqulu ruhu fulan ibnu fulan. Maka dijawab oleh malaikat rahmat yang membawa roh tadi, oh ini rohnya si fulan bin fulan, rohnya si anu, disebutkan dengan nama terbaiknya, bukan julukan buruknya, tapi dengan nama terbaiknya. Ini roh si fulan. Hingga
dibawa naik menembus langit 1, 2, dan seterusnya. Setiap langit ada malaikat yang menjaga dan menghentikan dulu, tanya dulu, roh siapa ini? Oh, ini saya sebutin fulan. Kok rohnya baik, disebut baik, terus bisa lolos sampai langit ke-7. Setelah langit ke-7, setiap naik jenjang terus malaikat muqarrabin nganter sampai naik di atas langit ke-7. Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman menyampaikan pada malaikat, uktubu kitabahu fi aliyin. Setelah melewati ayat 7, Allah berfirman, tulislah ketentuannya di surga aliyin, surga yang paling bagus, surga yang tinggi, iliyin, surga aliyin. Setelah Allah perintahkan malaikat untuk nulis ketentuannya, wa aiduhu ilal ard minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra fad'adur ruhu fi jasadi. Lalu dikembalikan ruh itu ke bumi, karena di sanalah kami ciptakan, kata Allah begitu, dan ke dalamnya kami pulangkan. Dari bumi itu pula saat akan kami bangkitkan, maka bergabung lagi roh tersebut dengan jasad yang sudah di dalam kubur. Jadi saat jasad proses menuju kubur, roh hanya di atasnya ngawang-ngawang. Setelah jasad masuk ke kubur, sudah diuruk, baru roh kembali ke jasad itu. Wayati malakani fayakulani lahu. Tidak lama kemudian setelah roh kembali ke jasadnya, datanglah malaikat mungkar nakir. Fayakulani, keduanya berkata lahu pada jenazah itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Jenazah orang mukmin bertakwa bisa menjawab, Allah Tuhanku, rabbi Allah. Fayaqulani lahu, kemudian berkata lagi pada kedua malaikat itu pada roh pada jenazah, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi pada jenazahnya, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'atsa fikum? Fayaqulu wa Rasulullah, bagaimana tanggapanmu, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang dulu diutus di tengah-tengah kamu? Jawabnya, beliau adalah utusan Allah dan aku mengimaninya. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka. Dua malaikat mungkar nakir bertanya lagi, dari mana engkau tahu? Wa ma ilmuka, dari mana engkau tahu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku belajar dari kitab Allah, iman padanya dan membenarkannya. Ini roh orang beriman, bertakwa, dengan gampang menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Fayunadi munadi sadaqal abdi fafrishu lahu firashan minal jannati walbisuhu libasan minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah yatihi mirriyahiha wati biha ayufsahu lahu fi qabrihi maddabasorihi. Datanglah panggilan dengan suara yang enggak kelihatan, betul hambaku, betul hambaku, berikan kepadanya, karena hambaku betul jawabannya, berikan padanya spring bed, karpet atau gelaran hamparan dan pakaian dari surga, dan bukakan pintu yang menuju surga agar bau dan hawanya ia nikmati. Sehingga di alam kubur dia sudah menikmati aroma surga, harumnya surga, mulai dinikmati di alam kubur. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Yatihi mirrihi wa tayyibihi wa yufsahu lahu fi qabrihi. Lapangkan kuburnya madda basarihi, sejauh mata memandang.
Mata kita mandang jangan jauh, sejauh mana mata kita mandang, berapa mil kekuatan mata kita memandang, ya sejauh itulah luasnya kubur orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi tayyibur rihi fayaqulu lahu absyir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'atu bihi fayaqulu lahu man anta fayaqulu ana amaluka sholih fayaqulu rabbi aqimis sa'at hatta arji'a ila ahli wa khaddami. Wa yatihi rajulun, lalu datang seorang laki-laki yang tampan, bagus, ganteng, baunya harum. Rajulun hasanul wajhi thayyibul rihi, baunya harum. Seraya berkata, fayaqul absyir, terimalah kabar gembira yang dulu dijanjikan Allah, dijanjikan Tuhan pada kalian. Mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Maka ia menjawab, aku adalah jelmaan dari amal solehmu dulu waktu di dunia. Kemudian tanya lagi, ya Allah, karena melihat orang tampan, ganteng, baunya harum, nampak wajahnya ramah, siapa kamu? Aku jelmaan dari amal solehmu dulu. Apa doa orang soleh, orang beriman dan bertakwa di alam kubur? Doanya, ya Allah, ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa khadami. Segerakan kiamat ya Allah, agar aku cepat bisa berkumpul dengan keluargaku dan sahabat-sahabatku. Dengan saya betul dengan kalau yang meninggal itu orang beriman, bertakwa, dengan ya Allah, dan kiamat toh aku benar-benar sakit bisa kumpul dengan keluargaku dan sahabat-sahabatku. Allah. Dan sungguh wa innal abdal kafiro, ini sekarang berubah ini, abdal kafiro idza kana fi iqbalin minal akhirah wa anqita'in minad dunya nazala ilahi malaikatun minas sama'i sudul wujuhi ma'ahumul musuhu fajlisu minhum maddal basari summa yaji'u malakul maut hatta jalisa inda ra'sihi fayaqulu ayat nasul khabisah ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabihi. Dan sungguh bagi orang-orang kafir non muslim yang tidak beriman, ketika akan mati menuju akhirat, idza kana fi iqbali minal akhirah, perjalanan menuju akhirat berarti mati, terputuslah dengan dunia alias mati, wang qita'i minad dunya, terputus dengan dunia, nazala ilaihi malaikah, turunlah malaikat minas samai, dari langit, sudul wujuhi, yang hitam wajahnya, ma'ahmul musuhu, dan hitam plasma pakaiannya. Ini yang tidak beriman tadi sudah gambarannya. Beriman yang datang malaikat berwajah putih, bersih, bercahaya kayak matahari. Kalau yang tidak beriman, tidak Islam, alias di sini disebutkan kafir, maka yang datang malaikat yang berwajah hitam, pakainya juga hitam. Fajlisuna minhu maddal basari, kemudian duduk di hadapannya. Tak lama kemudian tsummaji'u malakul maut, tak lama kemudian datang pula malaikat maut, duduk di sebelahnya. Hatta jalisa inda ra'si, di dekat kepalanya. Katanya, apa kata malaikat maut? Ayyatuhan nasul khabisah, hai roh yang jahat, ukhruji, keluarlah, ila sakhatillah, menuju kemarahan Allah, menuju murka Allah, wa ghadabi, dan murka marahnya Allah. Maka tersebarlah ke semua anggota tubuhnya, lalu roh mulai dicabut seperti mencabut besi dari bulu yang basah. Ini fayang zi'uha kama yungza'us safudu minasufil mablul,
mencabut roh orang kafir itu seperti kita menyisir bulu domba wedhus gembel disisiri nganggo serit. Ngerti serit? Sisir yang sangat lembut, sangat rangkap banget itu. Ya, nyeriti kok, yang diseriti kok bulu domba basah lagi. Terus gimana apa yang terjadi? Kan keseret-seret semuanya, saraf-saraf keseret-seret semuanya, otot-ototnya keseret-seret semuanya. Semacam itulah ketika roh dicabut sehingga ototnya putus, ia diterima dan dimasukkan kain hitam. Malaikat yang membawa kain kafan dari neraka sudah siap menangkapnya, masukkan kain hitam itu, roh masuk dalam kain hitam, kemudian dibawa naik. Baunya basin, bau bangkai yang busuk baunya. Jadi kemungkinan boleh jadi orang yang di sekitarnya tidak bau, namun boleh jadi bau juga. Sebagaimana pernah saya ceritakan di luar kota Semarang sana yang pernah gue alami, pernah gue ceritakan Mas Panjenengan, ya orang sekitarnya ikut bau bacinnya, bau busuknya, bau enggak enaknya dari keluarnya roh itu. Dibawa naik. Setiap melewati kumpulan malaikat, malaikat bertanya, roh siapa ini? Roh jahat siapa yang baunya busuk ini? Karena malaikat sudah mencium bau busuknya ini. Roh dibawa naik baunya busuk, roh jahatnya siapa ini? Jawabnya, malaikat membawa roh itu dengan menjawab dengan sangat jelek. Roh fulan bin fulan, tapi dengan sebutan yang jelek, paraban atau julukan yang jelek baginya, hingga terdengar ke seluruh langit. Seluruh langit 1, 2, 3, 4, 5 itu terdengar semuanya. Tapi malaikat penjaga langit 1 sudah mendengar seperti itu, tidak mau membukakan pintu langit, sehingga tidak menembus ke langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak. Rasulullah kemudian membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Surah Al-A'raf ayat 40, yang artinya kurang lebih, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka dan tidak dapat masuk surga kecuali jika ada unta bisa masuk lubang jarum. Nah, ini kan tidak mungkin. Demikian balasan bagi orang-orang yang zalim, yang fasik, yang kafir. Ruhnya seperti itu perjalanannya. Yaqulullah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin summa tudrahu ruhuhu torhan. Kata Allah, tulislah ketentuannya, takdirnya di sijjin, neraka yang dalam. Lemparkan rohnya ke jasadnya, lemparkan kembali ke bumi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Yang artinya, barang siapa yang menyekutukan Allah, tidak bedanya seperti terjun dari langit lalu disambar burung besar atau dibanting angin ke jurang yang sangat curam. Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian roh melekat lagi ke tubuhnya dalam kubur. Tidak lama lagi datang malaikat Mungkar Nakir, memegangnya dan menggertaknya. Seperti tadi pertanyaan sama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? La adri, aku nggak tahu. Wa madinuka, apa agamamu? La adri, aku nggak tahu. Jawabannya itu aku nggak tahu. Dan bagaimana pandanganmu tentang
orang yang sudah diutus padamu? Aku nggak kenal, nggak tahu. Begitu jawaban orang kafir atau orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu hal ya Allah. Fayunadi munadi minas sama, kemudian ada panggilan yang keras, seruan dari langit. Kadzaba abdi, dusta dia, dusta hambaku itu. Fafrishulahu min farshinar, hamparkan dan bukakan pintu neraka baginya. Waftahu lahu baban ilan nar. Fadkhulu alaihi min hariha wa samumiha wa yadhiqu alaihi fa qabruhu wa tahtalifu bihi adla'uhu. Lalu terasalah hawa panasnya dari hembusan neraka ke dalam kuburnya, dilanjut dengan kubur menghimpitnya, wayadhiqu menyempit, menghimpit alaihi pada jenazah itu, qabruhu kuburnya, fatahtalifu fihi atla'uhu, hancurlah tulang rusuknya. Wayati rajulun qabihul wajhi, datanglah seorang laki-laki yang bermuka buruk, qabihul wajhi, qabihus siabi muntinur rihi, buruk pula pakaiannya dan bacin busuk baunya. Seraya menggertak laki itu, absyir billadzi yasu'uk fahada yaumukal ladzi kunta tu'adu bih, sambutlah hari buruk bagimu, saat yang dulu kamu membantahnya ketika diingatkan saat di dunia. Fayaqulu man anta, jenazah takon, siapa kamu? Fayaqulu ana amalukasu, aku adalah amal burukmu dulu, kejahatanmu dulu. Ya Allah, ya Tuhan, tunda dulu hari kiamat, jangan keburu-buru kiamat, kalau bisa hidupkan lagi aku ke dunia. Itu doa orang yang mendapat azab kubur. Wala haddasanal faqih Abu Ja'far haddasana Abul Qasim Ahmad ibn Hamzah haddasana Muhammad ibn Salamah haddasana Abu Ayyub haddasana Al-Qasim ibn Al-Fadl anil Harrani an Qatadah an Qasamah ibn Zuhair an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam, innal mu'mina idah tudira atadhul malaikah bihariratin fiha miskun wa dhabairul rihan wa tusallu ruhu kama tusallu sya'ratu minal ajin. Yang menyusun kitab ini menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang tadi sanadnya sudah saya baca sebegitu panjangnya, sanad yang menghubungkan manusia Rasulullah, bahwa Rasul bersabda bahwasanya orang mukmin dikunjungi malaikat yang memegang sutra berisi minyak kasturi, minyak parfum yang sangat wangi, di waktu sakaratul maut. Ia mencabut ruhnya sangat pelan. Waktu salu ruhuhu kama tusalu sya'ratu minal ajin. Ruh orang mukmin saat dicabut itu seperti mengambil rambut dari dalam tepung. Ini lagune Bang Haji pun apalin. Ada dua cara kematian. Kematiannya tergantung amal, iman dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, seraya menyeru, wa yaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah anki ila rahmatillah ta'ala ridwani. Hai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi Tuhan. Al-Fajr ayat 27. Pulanglah dengan rahmat dan ridho Allah. Ketika roh keluar, terus diletakkan pada minyak parfum yang sangat wangi, minyak kasturi atau misik, dan bunga-bunga dibungkus sutra,
dan ditunjukkan ke surga Iliyin. Ini gambaran orang yang beriman. Wa innal kafiro, ada gambaran untuk orang kafir. Idzah tudira atathul malaikah bimashi min sya'rin fihi jamrun fatunza'u ruhuhum tiza'an syadidan yaqabilaha aidan nasul khabisah ukhruji sakhitatan mashutan alaiki ila hawadillah wa adabi. Untuk ruh orang kafir ketika sakaratul maut, malaikat membawa kain bulu berisi api, lalu dengan sekerasnya roh dicabut dari tubuhnya dan dikatakan padanya, hei jiwa yang jahat, keluarlah menuju kemarahan Allah, menuju tempat terhina dan siksanya. Sesudah roh itu keluar, roh tersebut diletakkan di atas bara api mendidih, dilipat-lipat, dibawa pergi ke neraka Sijin. Al-Hadis. Bapak Ibu hormati, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberi Allah kesehatan, umur panjang, kesempatan, kekuatan, diberi taufik Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kajian berikutnya. Dan berkata Allah ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.